Oke, selamat siang anak-anak. Oke, nanti kalau, ibu ada satu jargon gitu ya, seperti biasa. Kalau sama ibu, nanti kalau ibu bilang selamat siang anak-anak, semuanya jawab siang, saya siap belajar, gitu ya, oke? Oke, baik. Nah, selamat siang anak-anak. Siang, saya siap belajar. Bagus, kita harus gitu ya anak-anak, setiap hari biar kita semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Ada ketua kelas? Ya, silahkan Rafli untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Oh, baik. Terima kasih Rafli. Nah, anak-anak, kira-kira ada teman-teman yang belum datang atau semua sudah datang? Pada belum datang ya yang di sana ya? Aduh, pada kemana tuh? Pada sakit? Oke, semoga yang sakit semoga cepat sembuh ya anak-anak. Baik, kita mau mulai pembelajaran hari ini, tapi kita mau mulai dengan ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Oke. Nah, nama ice breakingnya adalah yuk sikat. Baik, sekarang ibu mau menjelaskan tuh ya ice breakingnya. Nanti kalian cari pasangannya masing-masing dan berdiri di antara satu meja ya anak-anak. Coba semuanya berdiri dulu, Baki berdiri dulu. Cari pasangannya, udah dapat pasangannya? Ada yang belum ada pasangannya? Baik. Oke anak-anak, boleh diperhatikan? Oke. Baik. Baik anak-anak, kalian boleh pilih salah satu barang yang nanti untuk diperebutkan. Kalian boleh berdiri di sini satu. Gabung ke sini, gabung ke situ ya. Gabung ya bertiga, oke. Baik anak-anak, kita mau mulai. Semuanya udah siap? Baik, kita mulai ya. Ini percobaan dulu, percobaan. Siku, sakit, siku. Belum, ayo. Ini gak fokus ini, belum fokus. Siku, sakit, siku, sakit, 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 siku. Siku, sakit, siku, sakit, siku. Oke, semuanya udah siap?
selanjutnya. Nah, kira-kira dari melihat gambar ini anak-anak, apa yang kalian lihat dari kedua gambar ini? Ramayana. Ramayana, demo. Terus ini apa? Nah, biasanya ini diperlihatkan di mana atau di berita, betul. Berarti hari ini kita akan belajar kita akan belajar teks berita. Boleh dilanjut. Nah, hari ini judulnya anak-anak menelusuri fakta melalui teks berita. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan memahami apa itu teks berita, kemudian mampu mengidentifikasi struktur teks berita, dan yang terakhir, mampu menyusun teks berita. Langkah pembelajaran kita dimulai dengan membuka pelajaran, terus mempelajari pengertian struktur dan cara membuat teks berita, menyusun teks berita dalam kelompok, dan yang terakhir, penugasan dan penutup pembelajaran. Selanjutnya, nah, dari gambar yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira siapa yang tahu apa pengertian teks berita? Boleh. Bisa? Ya sudah, nanti saja. Ya udah, aku ngomong aja. Boleh. Jadi teks berita itu adalah teks yang biasanya disampaikan berisi fakta tentang situasi yang sedang terjadi. Betul sekali. Betul teman-teman? Betul. Nah, jadi teks berita itu adalah sebuah informasi atau kabar yang biasanya itu sifatnya faktual dan aktual. Faktual itu apa? Fakta. Dan aktual? Baru terjadi. Selanjutnya, nah ternyata dalam teks berita itu mempunyai struktur, bukan cuma sebuah teks tapi memiliki struktur anak-anak. Yang pertama itu adalah kepala berita. Nah, di dalam kepala berita itu biasanya ada di bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Selanjutnya yang berada di tengah-tengah itu adalah tubuh berita. Itu bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah ekor berita. Di dalamnya itu biasanya mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jadi biasanya kalau dalam berita anak-anak itu biasanya yang paling penting itu ditaruh di atas, seperti yang ada di piramida ini. Piramida ini kan makin merucut ke bawah. Artinya semakin ke bawah itu semakin sedikit informasi yang disampaikan. Begitu anak-anak. Dari struktur ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup? Paham semuanya? Baik, kalau paham kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau mengidentifikasi sebuah teks. Ada yang ingin membacakan teksnya? Boleh, silakan. Kamu sangat bersemangat ya, bagus. Volumenya kemana ini? Itu ke yang vol. Nggak ada ibu. Boleh dibacakan aja. Ya udah. Gempa darat magnitudo 2,3 kembali mengguncang Cianjur. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat Senin 28:11 siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12:28 waktu Indonesia Barat. Catatan BMKG, gempa Berlokasi 6,82 lintang selatan dan 107,07 bujur timur. Pusat gempa berada di darat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG di akun Twitter resmi. Gempa dirasakan di Cugenang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Di wilayah itu, skala guncangan gempa terukur 3 mmi. Berdasarkan keterangan BMKG, skala
Betul. Selain itu, gempa Cianjur menyebabkan 703 orang terluka, 73.693 orang pengungsi, dan 9 orang dalam pencarian. Proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun gempa masih dilakukan. Baik, terima kasih Nadifa. Nah, anak-anak, mari kita identifikasi teks berikut. Yang mana kira-kira yang menjadi kepala berita? Dari mana sampai mana, ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ayo, atau ibu tunjuk nih. Oke, ibu tunjuk ya anak-anak. Boleh ke Maharani. Yang mana Maharani kepala beritanya? Itu Bu yang gempa bumi Sampai PIB mana itu? atau Twitter resmi, ayo yang mana? Sampai Twitter resmi Bu. Bagus. Nanti kita lihat ya jawabannya, Iya, kita Bu. keep dulu ya anak-anak. Selanjutnya yang mana tubuh berita? Ayo yang mana? Siapa yang tahu? Oke, Ibu tunjuk lagi ini ya. Boleh ke Nica? Yang mana? Yang kedua yang mana itu? Gempa dirasakan Sampai? sampai berlalu. Sampai berlalu. Oke, dari situ ya jawaban Nica. Yang terakhir yang mana ekor berita? Dari? Cek. Boleh Rani. Udah senyum-senyum Rani. Boleh Rani, mau menjawab sepertinya Rani ya. Paragraf terakhir. Yang mana itu? Selain itu gempa Cianjur yaitu Bu. Baik, boleh kita identifikasi, boleh kita lihat yang mana yang benar. Nah, betul nggak jawaban kalian? Salah. Yang mana yang salah? Ayo, yang mana yang salah? Yang terakhir ya. Oh, dan yang pertama ya sepertinya. Ya, yang pertama itu adalah yang mana kepala beritanya itu dari gempa bumi sampai WIB. Kemudian tubuh beritanya itu yang berwarna hijau itu catatan BMKG sampai truk berlalu. Dan ekor beritanya itu dari sebelumnya sampai dilakukan. Begitu ya anak-anak. Nanti kalau ada teks lagi boleh disimak dan diperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita mau belajar cara membuat teks berita. Bagaimana ya cara membuat teks berita yang baik dan benar. Yang pertama adalah menentukan peristiwa atau topik yang akan dibuat untuk menyusun berita. Jadi kalian harus menentukan topik apa nih yang mau kalian buat untuk sebuah teks berita. Selanjutnya mengumpulkan informasi dan data secara lengkap. Karena teks berita itu faktual, jadi kalian harus mengumpulkan data yang betul-betul terjadi gitu ya anak-anak. Kemudian menyusun kerangka berdasarkan unsur 5W dan 1H itu atau adik simba gitu. Selanjutnya menulis judul yang menarik dan informatif. Nanti kalian boleh menentukan judul yang menarik untuk bisa dibaca orang gitu. Kemudian menulis lead atau teras berita, ini kepala berita yang tadi atau isinya. Kemudian mengembangkan isi berita secara runtut dan lengkap. Dan yang terakhir melakukan penyuntingan. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan dari cara membuat teks berita atau sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita mau masuk ke latihan. Kita lakukannya berkelompok ya anak-anak, yang dua boleh bergabung ke sini. Betul, yakin? Tidak boleh begitu ya Mahar. Ini boleh dikerjakan ya ke belakang. Ibu susah ke belakang tuh kerjanya. Bareng-bareng masuk ibu ya. Aduh. Jadi berkelompok ya anak-anak. Iya betul. Ini. Ini. Kalian sudah boleh mengerjakan ya anak-anak. Ini kalian nanti menyusun puzzle-nya, kemudian dari gambar itu amati dan buat beritanya. Kalian boleh memakai bawaan kalian ya anak-anak. Baik, terima kasih anak. Ayo ya, silakan. Ibu tunggu 10 menit ya anak-anak ya. Boleh,
Nanti cari fakta-faktanya dari HP. Bu. Tadinya. Iya kenapa? Ini kan gambarnya bisa banjir. Ceritanya banjirnya bebas. Boleh, silahkan. Yang mana aja. Boleh bagi tugas ya anak-anak, ada yang mengisi beritanya, ada juga yang menempelkan. Begitu ya anak-anak. Bisa aja ini di sini. Bagaimana kelompok ini ada yang kesulitan? Baik. Ya, silahkan anak-anak. Mana kelompok itu ya, Man? Ini terbalik anak-anak. Kalian kesulitan ini kayak jawabannya deh ini. Boleh ada yang sambil cerita ya? Iya, betul begitu kan ya? Ya ampun. Ada gambar apa aja di situnya? Ini kesini atau gini? 1, 2, 3, 4. Gambarnya ada kombinasi di sini. Sebenarnya di bawah. Gambarnya nggak jelas deh. Bebas lah ya. Nah, begitu anak ini kok siapa yang punya pulpen? Apa sih kamu? Kalian punya pulpen lebih apa? Tidak. Tapi sama kamu dari mana ini? Gak sampai di sini. Ada pulpen. Udah selesai kok. Tidak. Tes. Udah? Siapa yang belum selesai? Ayo. Ibu tunggu 1 menit lagi ya anak-anak. Baik. Sampahnya boleh dikumpulkan ya. Bagaimana kelompok ini? Sudah selesai?
Beritanya boleh singkat saja ya anak-anak. Keren ya anak-anak ini. Keren banget. Sudah? Beritanya sudah? Mantap. Tunggu teman-temannya ya. Bagaimana yang lain? Sudah? Aduh, ini belum ini ya. Apanya yang kesulitan ini? Ini Bu, ini isi beritanya harus sesuai sama itu. Iya, betul. Bentar ya Bu, lagi disusun. Baik. Baik anak-anak, udah pada selesai? Yang belum selesai, coba duduk dulu ke tempatnya masing-masing ya. Baik, semuanya sudah? Baik, Ibu mau satu kelompok boleh mempresentasikan ke depan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kelompok 2. Ayo kelompok 2 ini. Cek. Ada suaranya nggak sih? Halo. Ada. Cek. Kelompok kami mendapatkan teks berita mengenai banjir. Judulnya adalah Luapan Sungai Citarum melumpuhkan sejumlah titik di Bale Endah. Hujan deras sejak Senin malam membuat Sungai Citarum meluap dan menyebabkan banjir di Bale Endah. Beberapa wilayah seperti Andir dan Dayakolot terendam hingga 40 sampai 120 cm. Banjir mengganggu aktivitas warga, merendam ratusan rumah, dan memaksa sebagian masyarakat mengungsi ke tempat aman. Lalu lintas juga tersendat di beberapa titik akibat jalan yang tak bisa dilalui kendaraan. Tim Pol PP, tim ini guys, teman-teman, Tim Pol PP telah melakukan evakuasi pendataan serta menyalurkan bantuan ke pos pengungsian. Warga diminta tetap waspada karena potensi hujan lebat masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Begitu Bu. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, ada lagi yang mau satu lagi anak-anak? Kelompok 3. Kelompok 3 weh. Ayo, silahkan. Boleh dipercepat, ayo maju ke depan Rapli. Ini tentang apa ini? Ini adalah tentang sampah yang menumpuk ya teman-teman. Seperti ini Baik. gambarnya. Judulnya apa itu? Judulnya ialah sampah yang menumpuk. Baik, silakan dibaca isinya. Sebenarnya sampah yang menumpuk. Tumpukan sampah ini terdapat banyak dijumpai oleh teman-teman semuanya. Bisa dijumpai ya. Ya, tumpukan sampah ini dapat dijumpai oleh teman-teman semuanya di samping jalan. Yang mana di sini tuh ada pengendara motor ya, teman-teman bisa lihat. Di situ juga kemungkinan ada pengendara motor yang membuang sampah tersebut. Sampah yang menumpuk tersebut menimbulkan banyak penyakit dikarenakan banyak lalat yang bertebangan. Penyakit yang ditimbulkan diantaranya dapat berupa DBD, tipes, dan sebagainya. Selain itu, sampah yang menumpuk juga dapat mengakibatkan pencemaran udara, yaitu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Juga dapat menyebabkan pencemaran air, bahkan pencemaran tanah karena sampah yang tidak terurai. Selain itu, sampah juga bisa menyebabkan banjir karena saluran air yang tersumbat. Dari pembelajaran hari ini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, semuanya sudah mengerti ya?
Baik, selanjutnya. Ada yang ingin membuat kesimpulan? Boleh, silahkan Nadifa. Nadifa ini sangat bersemangat ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang teks berita. Teks berita itu ada kepala, tubuh sama ekor. Terus teks berita itu isinya tadi adalah faktual dan aktual. Betul, kasih tepuk tangan untuk Nadifa. Yeay. Baik anak-anak, betul ya anak-anak, teks berita itu adalah informasi yang ditulis secara faktual dan aktual. Jadi kalau misalnya kalian lihat berita-berita, itu pasti yang terbaru dan pasti isinya adalah fakta. Selanjutnya, Ibu mau ngasih kalian tugas dan boleh dikumpulkan untuk minggu depan ya anak-anak. Boleh baca ini di kegiatan 1 halaman 118. Terdapat teks tentang gerakan pasukan pelindung bumi. Nanti kalian baca lalu dikerjakan latihannya. Begitu ya anak-anak. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini ada ketua kelas boleh memimpin dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, pembelajaran selesai sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang anak-anak.